Kali ini kita bahas sebuah drama Korea berjudul K2. Cerita dimulai di Spanyol. Ana seorang bocah yang sedang menunggu ayahnya pulang. Sorotan mobil yang datang membuatnya senang. Dia mengira yang datang ayahnya dan bergegas menyambutnya. Saat melintas kamar ibunya, dia terkejut melihat ibunya tergeletak di lantai dengan obat yang berceceran di sampingnya. Tanpa menyadari ada seorang pria berdiri di belakangnya. Pria itu kemudian menutup pintu kamar dan terdengarlah suara jeritan si Ana. Wah, kenapa tuh? Beberapa saat kemudian, Ana digandeng wanita bule menuju ke sebuah gereja. Wanita itu kemudian meninggalkan Ana di depan seorang biarawati yang pergi begitu saja tanpa ngoceh-ngoceh sekalipun. Duh, gajebo ye. Tentu membuat si Ana bingung dan hanya menatap ke arah si biarawati. Ana mengikuti biarawati. Dia tak menangis tapi wajahnya penuh dengan tekanan. Seiring dengan denting lonceng, kini Ana sudah dewasa, hanya kabur dari gereja yang ada di benaknya. Singkat cerita, si Ana kabur tanpa menggunakan alas kaki alias nyeker. Dengan wajah penuh ketakutan, tubuhnya kumal, rambutnya berantakan. Tanpa sengaja, Ana menabrak seorang pria di tengah jalan. Uang koin yang ada dalam genggamannya berhamburan. Dia memunguti koinnya di tengah jalan. Lampu merah berganti hijau, orang-orang mengklaksonnya hingga membuatnya panik. Di sebuah kamar yang berantakan berisi gunting serta perban yang berlumuran darah, seorang pria namanya Kim Jae-ha tengah rebahan dengan tubuh penuh darah. Perutnya terluka parah. Dengan susah payah, Jae-ha membawa tubuhnya berdiri dan berjalan menuju ke arah jendela. Dia mengintip ke jalanan dan tampak tak ada yang mencurigakan. Dia pun pergi menyusuri jalanan mencoba menghindar dari tangkapan kamera CCTV dan terus menunduk menyembunyikan wajahnya. Sementara si Ana masih sibuk dengan pelariannya. Sekarang malah ada dua pria asing mencoba mengejarnya. Ana ketakutan dan berlari menuju kereta bawah tanah. Melihat targetnya sudah terlihat, dia tersenyum sinis karena buruannya akan segera tertangkap. Ana berlari dan tanpa sengaja menubruk Jae-ha di persimpangan jalan. Dengan napas terengah-engah, dia meminta maaf dalam bahasa Korea. Jae-ha memperhatikan Ana yang tampak kesakitan untuk berdiri. Dia mengelurkan tangannya dan berbicara dalam bahasa Korea. Sadar kalau Jae-ha adalah orang Korea, Ana memohon bantuan padanya. Sampai akhirnya, pria brewok yang mengejar Ana datang. Ana buru-buru bangkit dan kembali berlari, sementara si Jae-ha melanjutkan perjalanannya. Ana bersembunyi di balik pilar dengan napas terengah-engah. Pria brewok celingukan, dia tak menemukan Ana dan memutuskan untuk kembali. Namun ternyata kelegaan itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Pria brewok merasa curiga dan kembali mengecek pilar yang ada di sana. Ana mencoba untuk kabur dan pria itu menjegal tangannya. Untung Jae-ha muncul dan membantu Ana. Dia menyuruh pria brewok untuk berhenti. Dia lalu berkata pada Ana agar segera pergi. Maka terjadilah perkelahian di antara mereka. Ana sempat memperhatikan perkelahian mereka. Jae-ha tampaknya mampu mengimbangi kemampuannya. Walau kewalahan, si pria brewok melihat Ana masih berdiri tak jauh hingga dia mencoba mengabaikan Jae-ha dan mengejar Ana. Tentu saja si Jae-ha tak membiarkan pria itu menangkap Ana begitu saja. Dia harus melawan Jae-ha sebelum mengejar Ana. Jae-ha melihat dompet pria brewok yang ternyata pria itu adalah seorang polisi. Dia pun segera kabur. Perkelahian mereka tertangkap kamera CCTV. Petugas stasiun segera menghubungi penjaga. Ana kembali muncul di hadapan Jae-ha. Dia memohon agar Jae-ha mau menolongnya. Ayahnya tinggal di Madrid. Kalau Jae-ha mau menolongnya, dia berjanji akan memberikan hadiah untuknya. Sayang ocehannya tak dipercayai. Dia menyuruh Ana untuk pergi.
제발 저 좀 믿어주세요, 제발. Ana masih terus memohon dan dia panik bukan kepalang ketika melihat petugas stasiun datang menghampiri mereka. Ana memohon bantuannya. JH membiarkan Ana untuk pergi dan dia menghadapi dua polisi yang berjaga di sana. Polisi itu mengarahkan pistol padanya. JH melihat salah satu polisi hanya membawa senjata pentungan. Mulai beraksi untuk menyerang polisi yang menggunakan pistol. Setelah mengambilnya, dia mengeluarkan pelurunya. Tak butuh waktu lama untuk JH melumpuhkan kedua polisi di hadapannya. JH keluar dari stasiun dan menemukan sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari pintu keluar. Dia melihat Ana sudah tertangkap dan terperangkap dalam sebuah mobil. JH terkejut melihatnya. Dia seolah kasihan melihat nasib Ana. Dari dalam mobil, Ana memohon meminta bantuan. JH masuk ke dalam mobil dan meminta Pak supir untuk diantarkan menuju bandara. Ana memperhatikan mobil yang membawa JH pergi. Wajahnya menunjukkan kesedihan. Harapan untuk bisa kabur yang sempat tumbuh harus pupus seketika. Seoul 6 bulan kemudian, di sebuah tempat JH sedang mengecat. Dengan ditemani seekor kucing yang terus bermain di kakinya, JH tersenyum dan berbagi cumi kering yang tengah ia makan. Ia pun kemudian terlelap di atas sofa sampai sore hari. Suara ponsel membangunkan dari tidurnya. JH bekerja di perusahaan periklanan. Dia mengendarai mobilnya menuju ke suatu tempat. JH memilih untuk segera memperbaiki spanduk malam ini. Petugas gedung menghentikannya karena jam kerja telah berakhir dan dia tak memiliki KTP. JH beralasan dia melakukan semua ini karena ada yang memintanya. Kemunculan nenek cleaning service menyuruh petugas membiarkan JH masuk karena dia juga yang memasang spanduk itu di hari sebelumnya. Nenek mengingatkan jika petugas akan mendapat masalah jika melarang pria itu memperbaiki spanduknya. Akhirnya dia ketakutan dan menyuruh temannya untuk menemaninya. Petugas yang menemaninya tampak malas apalagi saat tahu JH butuh waktu 20-30 menit untuk memperbaiki spanduk. JH mengucapkan terima kasih pada nenek yang telah membantunya. Nenek mengingatkannya kalau malam ini angin cukup kencang. Dia harus berhati-hati sambil memegang tangan JH. Sesampainya di puncak gedung, JH memasang alat pengaman. Dia berdiri di tepi gedung dan menjatuhkan tubuhnya tanpa ragu. Petugas yang menemaninya sampai terperangah melihat aksi JH. Di dalam mobil, segerombolan pria aneh menggunakan masker menuju ke suatu tempat. Mereka bersiap untuk melaksanakan aksinya. JH masih sibuk memperbaiki spanduk kampanye Sejun yang mencalonkan capres. Di gedung yang sama, seorang wanita menggunakan pakaian tidur yang seksi tengah memasukkan bubuk ke dalam sebuah minuman. Sejun, seorang capres, masuk ke dalam ruangan dan langsung menyergap wanita itu. Waduh. Terdengar siaran di televisi, Sejun melihat acaranya. Rupanya istrinya bernama Yojin sedang menghadiri acara talk show. Sementara wanita yang sedang bersama Sejun memberikan wine yang sudah dicampuri obat. Di stasiun televisi, acara talk show pun berlangsung. Jam menunjukkan tepat pukul 11 malam. Gerombolan pria bermasker saling memberikan isyarat dan mereka pun keluar dari dalam mobil. Gerombolan pria bertopeng masuk ke gedung dan langsung menyerang petugas. Tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka. Wanita itu mematikan televisinya dan melanjutkan dokter-dokterannya. Namun aksi mereka terlihat si JH yang berada di luar jendela kamarnya. Wah, ganggu aja nih. Sesaat kemudian, campuran obat itu memberikan reaksi pada Sejun yang kepalanya pusing-pusing dan pingsan deh. Pria bertopeng itu melanjutkan penyerangannya di lantai berikutnya. Tak sengaja si JH melihat aksi pria bertopeng di dalam gedung. Bahkan melihat si nenek dibunuh dengan dipukul kepalanya.
Sementara wanita itu sengaja membuka baju Sejun dan memeluknya. Perkelahian masih berlangsung, hingga petugas berhasil membunyikan alarm di gedung dan pintu kamar Sejun secara otomatis terkunci. Wanita muda ini jadi panik karena dia tak bisa keluar dari dalam kamar. Petugas di lobi baru menyadari jika gedung mereka sedang diserang. Sementara bantuan segera bergegas datang. Setelah melumpuhkan semua petugas, mereka menyiapkan kameranya dan menuju ke kamar di mana Sejun tidur. Mereka tak dapat masuk ke kamar itu karena sudah terkunci baik dari dalam maupun dari luar. Dan mereka berusaha mendobraknya. JH melihat nenek yang masih terkapar dengan darah yang terus mengalir di kepalanya. Dia pun berusaha untuk masuk dari jendela dan menendangnya supaya kacanya pecah. Kaca itu cukup kuat sampai JH kesulitan memecahkannya. Dia melempar obeng ke arah kaca dan kaca pun retak. Akhirnya dia dapat masuk ke gedung tersebut dan berlari ke arah nenek. Pria bermasker langsung saja menyerangnya. Hingga JH menyerang balik mereka dan mampu mengalahkan mereka semua. JH menjaga salah seorang dari pria bermasker. Dia menahan tangannya dan melihat ada sebuah bekas luka besar yang terdapat di pergelangan tangan pria tersebut. Di luar, salah seorang komplotan pria bermasker memberitahukan kalau polisi sudah tiba di sana. Mereka pun kabur dari TKP. JH membiarkan mereka pergi dan bergegas menghampiri si nenek. Petugas kantor masuk ke dalam ruangan dan memanggil 119. Di depan kantor Sejun, banyak wartawan yang meliput dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Saat ia melihat nenek diangkut ke dalam ambulans, JH memutuskan untuk segera pergi dari sana. Di kantor, Ketua Keamanan Jo tengah memperhatikan kondisi kantor yang sudah berantakan. Dia menemukan obeng yang digunakan JH untuk meretakkan kaca jendela. Ketua Jo terheran mengapa obeng itu dapat memecahkan kaca setebal ini. Sementara acara talk show pun berakhir. Sekretaris Yojin membisikkan sesuatu yang terkait dengan penyerangan kantor Sejun. Sekretaris menduga semua ulah parlemen Park. Yojin memerintahkan sekretarisnya untuk memasukkan kabar penyerangan ini. Sejun menghubungi Yojin, dia memintanya untuk menyelidiki pria yang melihat dirinya sedang bersama wanita saat pria itu bekerja memperbaiki spanduknya. Yojin langsung menghubungi Ah Jusi berambut putih guna menangkap JH karena dianggap saksi yang dapat menghancurkan karir Sejun. JH sudah bersiap untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Sebuah mobil tiba di tempatnya. Di sisi lain, Ketua Jo memperhatikan rekaman CCTV yang memperlihatkan perkelahian antara JH dan komplotan bermasker. Ketua Jo menemui Ah Jusi perusahaan keamanan dan memintanya untuk menarik mundur semua anak buahnya. Namun Ah Jusi itu malah menertawakan sarannya karena meremehkan anak buahnya. Dia bahkan telah mengirim regu JSS perusahaan keamanan terbaik di Korea untuk menangkap JH. Di tempat lain, pasukan JSS dengan perlengkapan perangnya memasuki tempat persembunyian JH. Perkelahian pun berlanjut. Sayang pasukan terbaik itu tak dapat mengalahkan JH. Dia pergi meninggalkan tempat tinggalnya setelah mengalahkan mereka. Dia membuang ponselnya di tengah jalan agar tak bisa melacaknya. Ketua Jo tiba di lokasi di mana pasukan JSS sudah terkapar. Sejun sampai ke rumahnya. Dia menghampiri Yojin yang tengah duduk di ruang tamu dengan bersikap dingin. Rupanya hubungan mereka tak baik-baik saja. Sejun mengancam jika anak kabur lagi dan terjadi sesuatu padanya, maka mereka akan berpisah. Di Spanyol, anak kabur lagi. Di dekat tempat dia berada sedang berlangsung peragaan busana yang dipimpin Jean Paul, seorang desainer terkenal.
Selesai acara, Paul mengajak kedua wanita itu jalan-jalan di mobilnya. Namun mobil mereka hampir saja menabrak Anna yang sedang kebingungan. Keberadaan Anna menarik perhatian Paul dan dia pun memfotonya. Kembali ke Korea, di mana JH sampai di terminal bis. Dia menghindari kamera CCTV. Dia juga menghindari polisi yang sedang berpatroli. Dia masuk ke toilet dan ngembat seragam tentara yang masih tersimpan saat seseorang akan mengganti bajunya. Duh, enak betul. Dia menggunakan seragam itu untuk bisa keluar dari terminal dan pantauan polisi yang berjaga. Di tempat lain, Yojin diberitahu kalau mereka kehilangan jejak JH, yang tentu berita buruk ini membuatnya marah. 국 대표님 능력은 거기까지고. 반드시 찾아낼 깁니다. Namun cara dia mengungkapkan marahnya dengan cara lembut. Kepala Jo yang ikut menghadap kemudian memberitahukan Yojin kalau JH memang tidak bisa ditangkap. 제가 특임대를 맡고 있을 때 제 휘하에 있던 친구. ASS가 무능한 게 아니라 Karena dia adalah orang yang pernah dia latih di pasukan khusus. Dia dipecat secara tak adil dan dipermalukan saat di pasukan khusus. Dia menjadi petarung terbaik di Blackstone di antara pasukannya. 인터폴에도 수배가 된 상태고요. Selain semua itu, JH juga yang terbaik di antara tentara bayaran yang pernah berada di Irak. Namun dia sedang dalam pelarian karena sedang dicari Interpol. Pak Jo baru menyadari jika JH sedang berada di Korea setelah melihat rekaman CCTV. Ocehan Pak Jo membuat Ah Ju-si terpojokan. Dia bahkan berjanji akan menangkap JH. 대표님한테 그 친구 소재 보고받으면 자기가 직접 처리해. Yojin ingin sekretaris Dongmi yang mengurusnya. Mendengar rencana itu, kepala Jo langsung meminta satu kesempatan lagi untuk mengurus JH. Karena menurutnya akan lebih baik JH menjadi orang mereka daripada dibunuh. Tentu saja Yojin meragukannya, karena kepala Jo punya tugas melindungi Sejun. Tepat di saat itu, ponsel Dongmi berdering mengabaikan jika Sejun siap berangkat. Yojin pun mempersilahkan keduanya pergi. Sejun berangkat kerja bersama kepala Pak Jo. Di rumah, Yojin ngedumel karena dia sendiri yang mengurus semuanya. Bahkan Sejun tak mengucapkan maaf, padahal dia sudah ketahuan berselingkuh. Waduh. 어젯밤에 잡았다며. 간밤에 조금 신경 쓰이는 일이 생겨. Dongmi memberitahukan jika mereka mempunyai masalah baru mengenai postingan Anna di media sosial yang sudah tersebar di internet. Ada seseorang yang mengambil foto Anna dan menguploadnya. 그럼 빨리. 네. 게다가 이미 너무 많은 네티즌들이 Pemilik akun ini seorang desainer terkenal bernama Jin Paul. Maka banyak netizen mencoba untuk mengidentifikasi siapa Anna. Yojin panik dan marah karena semua orang-orang yang membuat masalah secara bersamaan. Jika Jin Paul menemukannya, maka wartawan dan paparazzi akan mencari Anna. Dia memutuskan untuk membawa Anna ke Korea dan tinggal di rumahnya. 그 인간이 통제가 되겠어? Walaupun konsekuensinya, Anna mengalami kesehatan mental. Selain itu, pemilihan presiden akan segera dilakukan. JH menyusuri jalan dan hendak menyetop mobil untuk menumpang. Namun tak ada yang mau berhenti mengajaknya. Tepat di saat itu, dia kemudian melihat sepasang kakek nenek yang mobil pick-up-nya mogok. JH pun menghampiri mereka dan membantu si kakek. Ah Ju-si menemui kepala polisi dan meminta bantuannya untuk mencari JH. Awalnya si kepala polisi menolak dengan alasan kalau Ah Ju-si harus mengikuti prosedur yang ada. Namun setelah Ah Ju-si mengatakan presentasi Sejun terpilih menjadi presiden akan semakin meningkat setelah bergabung dengan Parpol, kepala polisi ini pun dengan senang hati membantunya untuk mencari JH. JH sendiri sudah berada di atas mobil pick-up si kakek. Dia ikut pulang ke rumah si kakek. Karena sudah mendapat izin dari kepala polisi, Ah Ju-si sekarang sudah berada di ruangan kontrol CCTV di seluruh Korea. Setelah dicari-cari, mereka akhirnya mendapat petunjuk kemana JH pergi. Di pesawat dalam perjalanan ke Korea, Anna dibuat tertidur.
JH bersantai di rumah si kakek dan dia mendengar si nenek terus menangis. Tak lama kemudian si kakek muncul dan membawakan makanan untuknya. Petugas akhirnya menemukan keberadaan JH. Mereka menemukannya di stasiun. Namun mereka kembali kehilangan jejaknya setelah JH pergi ke toilet. Malam pun tiba. Dalam tidurnya, JH bermimpi saat bertugas di Irak. Dalam perjalanan membawa warga sipil, dia menyuruh pasukan turun dari mobil karena jalanannya dipasangi ranjau. Tiba-tiba pasukan mereka disergap dan terjadi pertempuran. Dia terbangun saat dirinya tertembak. Si kakek kemudian keluar rumah dan JH mengikutinya. Pohon buah-buahan itu sama seperti anak-anak. Mereka menjadi seperti ini dalam waktu yang singkat karena tidak ada yang merawatnya. Keesokan harinya, si kakek terbangun karena mendengar suara mesin di luar. Ternyata itu mesin pemotong pohon. JH tidak menebang semua pohon milik si kakek. JH hanya membersihkan dan merapikannya saja. Melihat apa yang JH lakukan, si kakek jadi terharu dan kemudian membantunya. Namun mata pisau milik JH tak mau berputar. Jadi dia pun pergi untuk membelinya. JH pergi dengan menggunakan truk pick-up milik si kakek. Tepat di saat JH pergi, datang seorang pria berpakaian hitam ke rumah si kakek. Di bagian lain, pesawat yang membawa Ana sampai di Korea dan Ana masih belum sadarkan diri. Jadi dia pun dibawa turun dari pesawat dengan menggunakan kursi roda. JH pulang dengan membawa mata pisau yang dibungkus kertas. Dia sedikit merasa curiga ketika melihat mobil bagus diparkir di depan rumah si kakek. Di dalam rumah, pria berpakaian hitam tadi sudah mengikat si kakek dan nenek. Pria itu kemudian menanyakan keberadaan JH dan si kakek menjawabnya tidak tahu. Karena si kakek tak mau menjawab, pria itu pun kemudian menyiramkan bensin pada pasangan suami istri itu. Duh, kejam. Untung saja JH cepat masuk dan menghentikannya. Sudah mendapatkan orang yang dia cari, pria itu pun kemudian mengeluarkan pisau dan bertarung dengan JH. Untung saja JH masih memegang mata pisau pemotong rumput yang baru dibelinya. Mereka terus berkelahi dan JH lah yang menang. JH kemudian mengikat pria itu di gudang dan bertanya siapa yang mengirimnya. JH kemudian mengambil palu untuk menghancurkan jari pria itu. Ih, sayem. Karena ketakutan, pria itu pun memberitahukan siapa orang yang telah mengirimnya. Singkat cerita, JH sudah berada di depan rumah Yojin dan tepat di saat Ana juga baru tiba di sana. Sampai di dalam rumah, Ana membuka matanya dan dia langsung terlihat marah ketika dia melihat Yojin. Sehingga perawat yang membawanya langsung menahan tubuh Ana agar tak berdiri. JH berpura-pura menjadi kurir pembawa barang dan dalam sekejap dia berhasil melumpuhkan semua penjaga yang berjaga di depan rumah. Hubungan Ana dengan Yojin tak harmonis. Dia juga menyangkal ibunya bunuh diri. Kemunculan JH di dalam rumah mengejutkan Yojin. Dia tak menyangka jika JH pria ganteng dan unyu-unyu. Bisa aja ya. Padahal bayangannya, dia berwajah sangar, berotot besi, berkulit badak. Aduh, bener juga ya. Dia tak menyangka dapat bertemu di dalam rumahnya dan harus diakui jika dia penuh keberanian. 내 앞에 나타날 줄은 몰랐는데. 나랑 내 주변 사람들 Yojin menyadari jika kehadiran JH saat bekerja hanyalah berada di waktu yang salah. Permintaan JH agar tak mengganggu kakek dan nenek yang baru dikenalnya ditolak oleh Yojin. Sehingga situasi di dalam rumah jadi menegangkan, apalagi tim keamanan sudah berada di dalam rumahnya. Setelah diikat, JH pun dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa.
Kedatangan dua polisi mengganggu mereka yang akan pergi membawa JH. Polisi mencari motor Gosen yang hilang. Kesempatan itulah dimanfaatkan JH berusaha melepaskan ikatannya, hingga dia dapat menampol kedua penjaga itu yang suara gaduhnya mencurigakan kedua polisi yang berada di luar rumah. Apalagi saat tim keamanan lain menyerangnya, maka keributan tak dapat dihindari lagi. 이제 그만 가시죠. 예? Setelah semuanya juntai, JH kembali menemui Yojin sambil menodongkan pistol yang didapatnya. Tentulah dia tak menyangka. Aksinya ini membuat Anna yang keluar dari kamar berteriak agar dia segera menembaknya. JH terkejut jika wanita itu yang pernah meminta tolong padanya saat di stasiun kereta di Spanyol. Kedatangan para pengawal membuat JH menyandra Yojin dan memintanya agar mereka menyiapkan mobil untuknya. 쓸데없이 남 걱정하지 말고. Mendapat berita buruk, Pak Jo memutarkan mobilnya ke rumah. Ternyata selama dia masuk ke dalam rumah, diam-diam dia telah merekam pembicaraannya. Sebelum pergi dari rumah, dia mengirimkan rekamannya lewat email pada kejaksaan dan media. Dan rekaman akan terkirim dalam 24 jam. 동영상을 첨부해서. Rencana ini supaya dia dapat balik mengancamnya, agar tak mengganggu dirinya dan orang-orang di sekitar. Jadi jangan coba-coba mengejar dan membunuh dirinya. Sebelum pergi, dia memasukkan ponsel ke open hingga meledak. JH berhasil keluar dari rumah dan Yojin yang mengemudikan mobilnya. Wah, pinter juga ya. Di dalam mobilnya, Yojin mengakui kesalahannya yang terlalu meremehkan dirinya. Dia pun mengajak negosiasi. Sejun dan Pak Jo tiba di rumah. Dia kecewa dengan anak buahnya. Begitu juga dengan Sejun, cuek aja dengan kedatangan Anna. Di jalanan, mobil Yojin tiba-tiba dapat diremote dari dua pengendara motor. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi dan remnya tak berfungsi. Nah lo, aksi JH yang akan menembak kaca film diingatkan bahwa kaca mobilnya anti peluru, sehingga tak dapat memecahkannya. Akhirnya mobil diambil alih JH. Dia berusaha membenturkan pengendara mobil lain agar si pengendara motor terjatuh, namun belum berhasil. Satu-satunya cara, JH harus menjauhkan mobilnya dari motor tersebut, karena remote-nya hanya akan berfungsi jika jarak mobil dan motor itu sekitar 20 meter. 쟤네들이 길을 쓰고 따라오고 있는 거고. Mobil Dongmi yang menguntitnya tak menyadari jika pengendara motor ini sedang mengerjainya. Berbagai usaha sudah dilakukan, namun pengendara motor itu masih tetap dekat dengan mobilnya. Di suatu titik, koneksi remote mereka mulai putus nyambung. Kesempatan itu dimanfaatkan Yojin untuk membuka kaca jendela. Hingga akhirnya JH dapat menembakkan pistolnya, sayangnya tak berhasil mengenai mereka. Suara tembakan ini mengejutkan Pak Jo yang menguntitnya. Kini mereka baru menyadari jika pengendara motor itu yang harus dilenyapkan. Dalam perjalanan, di suatu tempat perbaikan jalan sedang dilakukan. Mereka tak dapat menghindar, tetap nyeruduk aja tuh kayak banteng matador. Sementara mobil Dongmi menabrak sepeda motor hingga menyeretnya. Mobil JH terbalik dan segera terbakar. Untunglah dia dapat diselamatkan. Setelah berusaha menyelamatkan Yojin dari dalam mobil, akhirnya dia berhasil membopongnya sebelum mobil itu meledak. Hingga knalpot itu mengenai JH. Untung cuma knalpot loh. Coba kalau bannya. Haduh. JH yang terluka parah mendapat perawatan di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, JH pun siuman. Kemudian detektif tak diizinkan bertemu JH. Berita kecelakaan mereka meramaikan media televisi. Dokter menjelaskan bodyguardnya mengalami luka patah tulang dan beberapa luka tak serius. Dia sepertinya telah terlatih. Cerita ini menarik perhatian Sejun.
Sejun menanyakan tentang bodyguard barunya itu. Apa dia mau bekerja dengannya? Tapi si Yojin belum dapat memastikannya. Di tempat lain, Ana masih terkurung di dalam kamarnya. 잘 있었어? 뭘 그렇게 놀래? Rupanya Pak Jo berteman dengan JH saat di militer. 좀 타격 덧. Mengetahui wartawan sudah menunggunya, dengan wajah lesu, rambut kusut, dan kancing baju terlepas, Sejun mulai pencitraan. 소감이라고 하셨습니다. Rupanya dia belajar di negeri Konoha. 자신이 가진 모든 것을 버려서 JH terkejut mendapat tawaran untuk bergabung dengan JSS. Dalam kecelakaan mereka juga diduga atas perbuatan Park. Sayang JH menolak untuk bergabung dengan mereka. 아니죠. 그 양반도 평창동에서 Munculnya Park Gwon-soo yang juga lawan politik Sejun di Pilpres menjenguk Yojin. Mereka bertemu dalam lift yang sama. JH terkejut melihat Park di hadapannya. Dengan sigap si JH mencoba membunuhnya. Ternyata itu hanya lamunannya saja. Rupanya dia mengalami depresi akut. Dia teringat masa lalu bahwa Park orang yang bertemu dengan Rania sebelum tewas dibunuh. Rania adalah gadis yang berteman dengannya saat bertugas di Irak. Sepulang dari rumah sakit, JH membuat alat peledak dengan melalui remote control. Dia juga selalu menguntit Park walau hanya di tempat cukur Asgar. Saat yang ditunggu pun tiba, Park akan bergegas keluar gedung. Saat akan melintas di pintu putar, tiba-tiba seorang bocah menyalipnya sehingga bocah itu yang terjebak di pintu tersebut. Usaha JH untuk menolongnya ditahan oleh petugas. Rupanya petugas itu orang yang memiliki bekas luka di tangannya yang pernah berkelahi dengannya saat akan menjebak Sejun. Dia meminta JH agar dibawa ke kantor security. Namun tentulah dia melawan dan terjadi kejar-kejaran, hingga JH ditolong oleh Pak Jo untuk kabur dari tempat tersebut, yang ternyata di dalam mobilnya sudah ada Yojin. Pak Park mendapat peretas dalam jasnya yang telah disimpan oleh JH saat di tukang cukur. Kini Yojin baru tahu jika musuh mereka itu sama. Untuk menghabisi politisi Park, dia tak bisa bekerja sendiri untuk membunuhnya. Singkat cerita, JH pun bergabung dengan tim JSS. Sambil jogging, si JH teringat terus pada pacarnya Rania. Walau mendapat protes dari koordinator keamanan, karena JH menangani VIP, Pak Jo tetap memerintahkannya. Begitu juga dengan timnya yang berulah mengganggunya saat mereka mandi. Di aula, koordinator mengumumkan bergabungnya JH dengan mereka. Pak Jo menempatkan JH untuk menjaga Ana, yang selama ini tugas Miran. Dia diberitahukan jika Ana memiliki penyakit gangguan panik akut, selain itu dia sangat takut dengan cahaya. 앉아. 저 발작도 일으키고 그러는 카메라 플래시 같이 Walau dia bisa keluar di siang hari, tapi jika kena lampu blitz atau sorot matahari secara langsung, maka dia akan kena amnesia singkat. Itu sebabnya dia tak pernah keluar di siang hari, hanya jalan-jalan di malam hari. Rupanya perbincangan mereka ini dikuping oleh Ana dari dalam kamarnya. Malam itu mereka menghadiri pesta. Park datang menghampiri Yojin sambil ngompor-ngomporin ulas Sejun yang dekat-dekat dan cengengesan bersama wanita. Diam-diam Yojin menunjukkan barang bukti yang didapat dari mobil Park siapa dalam kecelakaan mereka. 미스김과도 잘 아시는군요. Di hari pertama kerja, JH mulai memperhatikan Ana yang baru selesai mandi hingga ke dapur. Acara pesta pun selesai. Yojin menyuruh Sejun untuk naik mobil yang berbeda karena cewek-cewek yang tadi sudah di lobinya sedang menunggu. Walah, ternyata si Yojin mengizinkan Sejun selingkuh. Wong edan. Sebelum pergi, Yojin memintanya untuk menyapa wartawan. Duh, pintar kali belajar pencitraan di Konoha ye. Aneh juga, Bray. Nyuruh menemui cewek-cewek tapi dia nangis. Woleh. Kembali ke JH. Dia yang akan ngudut tak sengaja melihat cahaya dan bayangan seseorang sedang mengarah ke kamar Ana.
JH mencoba menghubungi Miran malah lagi ngorok. Dia bergegas naik ke atap rumah, ternyata si Ana sedang ngasih makan kucing. Ngeprank ya. Esok harinya, JH terus memantau pergerakan Park. Mereka berniat untuk melayat ayah Yojin yang meninggal. Kuil itu ditutup atas perintah musuh-musuh Yojin yang sebenarnya masih saudaranya, agar Yojin tak boleh hadir dalam pertemuan. 무슨 경우? Tapi Yojin tetap memaksa untuk masuk ke dalam kuil. JH alias Keitu mendampingi mereka dalam mobilnya dan ikut dalam pembacaan surat wasiat ayahnya. JH berpura-pura mengabarkan ada telepon dari rumah 댁에서 전원이 있습니다. 먼저 가시죠. agar Sejun pergi duluan dan dia dapat memasukkan bolpen pada tas Yojin. 이게 뭐지? 내가 안에서 돌아가는 상황 들을 수 있고. Dia memberitahukan jika terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya, dia tinggal memencet tombolnya. Ruangan itu dijaga ketat dengan pintu ruangan pakai dikunci segala. 거리가 좀 짧아서 그렇지. 저기 Koper berisi surat wasiat pun dibuka. 사실 난 유언이나 들으려고 모인 건 아니. Surat wasiat hanya berisi semua hartanya diamalkan pada yayasan milik Yojin. Tentu wasiat ini diprotes oleh saudara-saudaranya, hingga terjadi adu mulut karena mereka ingin melengsarkan Yojin sebagai pemilik dan ketua yayasan grup JB. 시가의 2배 쳐들이. 것도 아닌 공공재단의 소유물을. Apesnya bolpen itu tak sengaja terpental hingga Choi memegang dan memencetnya, akibatnya mikrofonnya mati, sehingga mereka tak dapat mendengar pembicaraan mereka. Yojin yang merasa dijebak bahkan oleh suaminya sendiri yang berkomplot dengan mereka berniat menelpon pengawalnya. Tapi di ruangan itu ponsel pun tak ada sinyal. Yojin mengungkapkan bahwa grup JB adalah perusahaan yang didirikan ayahnya. Dia tak berniat untuk menjualnya. 아버지이기도 하지? 아니! JH berfirasat ada yang tak beres. Dengan membawa payung, dia pun mendatangi ruangan rapat tersebut yang dipenuhi oleh penjaga. 널 사랑하지 않았기 때문에. 그리고 성원이가 어찌 될지. Di ruangan, Bu Choi mengaku jika dia adalah kekasih gelap ayahnya hingga melahirkan Choi. JH tak buang waktu. Dia menerobos masuk walau harus melumpuhkan semua penjaga. Untuk memancing mereka keluar ruangan, dia membunyikan alarm dengan membakar sesuatu hingga sprinkle itu berfungsi dan membanjiri ruangan. Payung yang sudah dibawanya dapat melindungi Yojin dari air walau sudah basah kuyup. JH memastikan bahwa tak akan ada rapat yayasan yang akan merebut grup JB. Kini Yojin mengerti betapa JH dapat membaca pikirannya. Dia datang saat dibutuhkan. Semua terheran dan bertanya-tanya siapa pengawal yang mendampingi Yojin. Apalagi rapatnya juga tiba-tiba dibatalkan. Saatnya tugas malam, hiburan JH memperhatikan tingkah Ana dalam rekaman CCTV. Dia telah menyiapkan air panas untuk membuat ramyeon. Saat memasaknya, Ana mulai menyadari jika ada seseorang yang telah memantaunya hingga dia menutup CCTV itu dengan tisu. Yang pasti membuat si JH kecewa deh. 뭐야? 뭐 하는 거야 지금? 왜 가? Sebagai bodyguard VIP, JH kini dijemput oleh supir. Dia dipanggil masuk ke ruangan di mana mereka sedang mengadakan rapat rahasia untuk menghancurkan musuh-musuh mereka satu persatu dengan kasusnya masing-masing. 지금 재무 상태면 신용 불량도 금방일 테고. JH terkesima mengetahui sistem pengamanan di lantai 9 yang begitu modern, Ray. Yojin memanggilnya karena penasaran dengan aksinya yang masuk ke kandang musuh padahal dia tak memerintahkannya. 사람은 도대체 어떤 삶을 살았을지. 내가 왜 그렇게 살았을까? Selain itu, dia ingin mendengar langsung tentang tugasnya di Irak agar mereka segera mengeksekusi Pak Wan-cho. Di bagian lain, Ana tak tertarik dengan berita ayahnya yang sedang kampanye di pasar-pasar. Diam-diam, Ana menyelinap kabur dari rumahnya dengan membawa identitas dan dompet Miran untuk pergi ke suatu tempat.
JH menceritakan saat di Irak dia ingin mengeluarkan Nania dari tempat tersebut. Hari itu Nania sedang bersama Pak karena sedang menerjemahkan rapat rahasia. 이번 건은 중요하기 때문에 Dia sendiri menyukai Nania. Karena Nania sedang menemani Pak, jadi JH menunggunya di mobil. Selesai transaksi, pria Arab dan Pak pun pergi. Namun teman-temannya menculik Nania. Tentu peristiwa ini mengejutkannya. Dia berusaha menyelamatkannya, namun Nania terlanjur ditembak oleh teman-temannya sendiri. Dan JH pun pingsan setelah dipukul temannya. Seusai siuman, dia menghampiri Nania yang sudah tewas. Hanya menangis yang dapat dilakukannya. Di tempat lain, Ana mendatangi foto studio yang kebetulan memajang foto mereka di masa lalu. Pemilik toko memberitahukan jika ibu Ana seorang artis. Pagi itu, dia datang untuk membuat foto paspor Ana sekaligus foto keluarga. Menurut Ahjusi, saat itu Ana akan pergi ke Amerika. Ana mendapati foto Ahjuma yang sebenarnya fotonya dilipat pada bingkainya. Sementara menghilangnya Ana dari rumah membuat mereka panik. Petunjuk penggunaan kartu kredit Miran untuk membayar taksi menjadi titik pencarian Ana. Di bagian lain, Ana mendatangi panti jompo untuk bertemu si Ahjuma. Ahjuma berteriak-teriak saat melihat dan mengingat Ana. Jika Yojin sedang mengejarnya, Ahjuma masih mengingat masa lalu yang buruk yang terjadi dengan keluarga Ana. Kedatangan Pak Jo dan kawan-kawan ke panti diketahui Ana karena dia juga memakai radio komunikasi milik Miran. Sehingga Ana dapat bersembunyi dan tak ditemukan mereka. JH kecewa mengetahui orang tua Ana tak peduli dengan menghilang anaknya. Mereka hanya mementingkan pekerjaan sebagai politikus. Ternyata Ana menyamar sebagai biarawati. Yojin dan Sejun akan menghadiri di acara gereja. Seperti biasa, pencitraan selalu menyertainya. Kali ini mereka membantu nenek-nenek tua berjalan dengan tongkatnya. Sementara si Sontoloyo Pak dengan angkuh mengkelakson mobilnya. Hingga memasuki gereja, Sejun dan Yojin mau duduk di belakang bersama warga. Rupanya Ana menyamar sebagai biarawati di acara tersebut. Kemunculannya membuat Sejun dan Yojin bertanya-tanya mengapa dia bisa keluar rumah. Mereka tak diizinkan menangkapnya di saat acara berlangsung. Setelah acara gereja bubar, mereka bahkan sudah kehilangan Ana. Di masa lalu, ayah Ana menikah lagi dengan Yojin dengan meninggalkan anak istrinya. Hari itu, Sejun membaca berita jika Herin ibu Ana tewas bundir. Ana sedang duduk di taman bermain. Dia teringat masa lalu di mana hubungan mereka harmonis di saat Ana berusia 8 tahun. Ayahnya selalu mengajak bermain ke taman hiburan dan berjanji akan selalu mencarinya. Tak sengaja dua cewek foto selfie bareng dan Ana ikut di dalamnya. Saat mereka mempostingnya di medsos, Ana pun jadi diketahui di mana lokasinya. Dalam perjalanan, JH meminta timnya agar menyerahkan padanya untuk membawa Ana pulang. Dengan trik membawa es krim stroberi, JH menghampiri Ana. Lamunan Ana jika yang datang itu ayahnya, seperti janjinya di masa lalu. JH menjelaskan bahwa dia utusan ayahnya untuk menjemputnya dan membawakan es krim untuknya. Untung Ana mempercayai ngibulnya si JH. 너네 아빠가 안 보냈으면 내가 여기를 어떻게 알았겠니? Hingga dia menceritakan kisah masa lalu ayahnya. 아빠가 준 거면 맛있다. Sambil memakan es krim yang diberinya. Ternyata Ana sangat alergi akut jika memakan stroberi. 내 괜찮아? 어? Hingga membuatnya pingsan di pelukan JH. Kontan saja si JH jadi panik. Situasi jadi kisruh di saat Pak Jo tak diizinkan untuk menghubungi 119 guna membawa Ana ke rumah sakit. Sementara kondisi Ana terus memburuk. Ahjusi berambut putih itu bernama Depyo, dia kepala JSS yang akan mengirimkan ambulannya walau membutuhkan waktu lebih lama. Akhirnya Ana dibawa dengan mobil Pak Jo.
Rencana JH untuk membawa ke rumah sakit ditolak Pak Jo. Mereka harus membawanya ke kantor JSS. Duh, ribet amat ya. Sehingga si JH melajukan mobilnya kayak orang kesurupan. Tiba di lokasi, mereka bergegas membawanya ke dalam gedung. Kedua cewek yang berfoto selfie sebelumnya baru menyadari jika di belakang mereka ada wanita yang dicari oleh desainer Paul. Mereka pun mengupload foto Ana di medsos. Sementara Ana masih tak sadarkan diri. Dalam tidurnya dia bermimpi saat ibunya tewas dan seseorang mengagetkannya. Seketika Ana pun terbangun dari pingsannya. Setelah diobati dokter, kondisinya akan membaik. Kini yang gusar malah si JH karena ambulan yang seharusnya datang menjemput malah dibatalkan. 누군가에게 이보다 더 좋은 기회가 어디겠? 구급차 돌려보낸 사람. Dalam kekesalannya, si botak pelatih bela diri mendekati JH dan meminta JH untuk menjaga Ana yang malang. Dia memberitahukan jika Sejun bukan ayah kandung Ana. Yang dia tahu, Bu Herin menikah dengan sutradara Go Am-wook warga negara Amerika. Tapi saat itu Herin sudah hamil duluan oleh Sejun. Herin pergi ke Amerika dan saat kembali ke Korea dia sudah membawa bocah Ana. Herin kembali menemui Sejun, namun sayang dia sudah menikah dengan Yojin. 여기 도토리묵이 시간이 별로 없으실 텐데요. Di tempat lain, Yojin yang menjadi otak politik Sejun yang mencalonkan diri sebagai wapres. Dia yang melakukan lobby dengan ketum partai politik. Berita bergabungnya Sejun dengan partai politik membuat Park tak senang, yang tentu dapat mengalahkan dirinya di pencalonan capres. 깡을 하는 걸까요? 그렇겠지. Di tempat lain, Sejun akan menghadiri acara. Mendengar istrinya berhasil melobi ketum partai, dia pun senang. Namun dasar si Sejun kucing dapur, tukang riasnya masih aja digerayanginya deh. Tiba di kantor, Yojin memberitahukan dokter agar tak membawanya ke rumah sakit. Ocehannya ini menyadarkan JH mengapa Ana memintanya untuk menembaknya saat itu. 감시들이나 잘해. 쓸데없는 짓 못하게. Hanya JH yang tak mau pergi dari depan kamar Ana. Dia menguping pembicaraannya. Sementara Yojin terus memprovokasinya bahwa ayahnya tak menyukainya. 아빠란 사람들이라는 게 좀 그래. 그럼 아빠 만나게 해줘요. Tak percaya ocehannya, permintaan Ana untuk bertemu ayahnya juga tak diizinkannya. Yang Ana tahu, ayahnya juga tak mencintai Yojin. Ucapan ini membuka luka lama. Yojin menjelaskan bahwa Ibu Yerin memeras ayahnya dengan memanfaatkan Ana di saat pemilu ulang capres akan berlangsung. Selain itu, ibunya juga pecandu alkohol. 제 손으로 약을 가져다 줬겠니? 그날 집에 누가 있었어? Ana dipitnah Yojin bahwa dialah yang telah memberikan obat tidur pada ibunya yang menyebabkan ibunya tewas. Tentulah si Ana membantahnya. Ibunya tewas bukan karena obat tidur tersebut, tapi ada seseorang di rumahnya yang telah membunuhnya. Orang itu juga berusaha membunuhnya. Ana mengetahui cerita sebenarnya dari Ah Juma yang ditemuinya di panti jompo. 나 많이 아파요. Tak disangka JH masuk ke kamarnya dan memintanya agar mereka menghentikan ocehannya. Karena Ana masih sakit. Sebelum pergi, JH berjanji akan membawakan ayahnya untuknya. Acara Sejun segera dimulai. Pengamanan dilakukan dengan ketat. Sekelompok pria masuk ke ruangan untuk menyiapkan aksinya. 없다고 아우성입니다. 노인과 청년이 반목합니다. Sejun mulai ngoceh-ngoceh di depan mic. Dia sedang kampanye tertutup. Kedatangan JH ikut memantau keamanan gedung. Dia melihat ada orang yang mencurigakan di depan panggung. Saat keluar ruangan, JH melihat polisi mencurigakan di dalam mobil yang terparkir di pintu masuk. 풍전 등환대. 실은 Dia pergi ke belakang gedung dan melihat banyak pria mencurigakan. Permintaan JH untuk segera menghentikan acara Sejun membuat terkejut tim keamanan lainnya. 여기 이렇게 좀 이봐 팀장 지금 미쳤어? Ulah JH yang segera menangkap pria bertopi yang bangun dari tempat duduknya membuat beberapa pria lain protes dan melemparkan telur pada Sejun. Mereka sekelompok pria yang kecewa dengan ulah politikus. Seperti biasa, Sejun tak boleh menangkap mereka, tapi malah membelanya.
Alasannya mereka sudah kesal dengan ulah para politikus yang selalu menipu rakyat. Selesai ngoceh-ngoceh, rupanya aksi sekelompok orang itu settingan si Sejun. 이놈들 평소에 나한테 감정 있는 거 아니야? Dia melanjutkannya untuk mandi dan mengajak tukang rias segera menemuinya. Tapi rupanya mereka bagian dari musuh dalam selimut. Hanya JH yang terus menguntit pergerakan Sejun dan mengetahui ada yang tak beres. Di waktu yang tepat, dia dapat menggagalkan rencana jahat mereka dan segera menyuruh Sejun pergi dari sana. Sementara polisi yang berada di dalam mobil bergerak turun untuk beraksi. JH mengingatkan bahwa polisi itu bagian dari musuh mereka. Untunglah Sejun mempercayainya, hingga JH berhasil membawanya pergi dan polisi itu mengejarnya. JH memberitahukan bahwa mereka diperintahkan oleh Park. Polisi menggerebek tempat itu berdasarkan laporan pelecehan seksual. Padahal rencana wanita itu digagalkan oleh JH sebelum beraksi. Sejun senang karena JH dapat menyelamatkannya. Jika tidak, dia dalam masalah besar. Sejun jadi marah mengetahui JH akan membawa pada anaknya. Dia tak peduli walau Sejun menyuruh menghentikan mobilnya, dia EGP sajalah. Dia harus mengatakannya sendiri jika tak ingin menemuinya daripada memberikan harapan palsu pada anaknya. JH menjelaskan bahwa hari ini dia menemukan Anna di taman bermain di mana ayahnya pernah berjanji akan menjemputnya. Dia berusaha bundir karena dia merasa telah mengecewakan ayahnya. Tiba di kantor, Sejun menyuruh JH berjanji jika memang ini demi Anna, dia harus menjaganya hingga akhir. Sejun memberitahukan mengapa dia tak bisa menemui Anna, karena akan membahayakan dirinya. Yojin telah menguasai demi ambisi politiknya. Dia ingin segera semuanya berakhir dan dapat meninggalkan Yojin. Berita kedatangan Sejun menemui Anna diketahui Yojin. Dia memantaunya dari CCTV. Aneh ya, seorang ayah tak mengetahui alergi anaknya. Saat-saat yang dinanti pun tiba. Anna dapat memeluk ayahnya yang sudah lama dirindukannya. Keduanya pun saling terharu menangis. Dalam kesempatan itu, Anna memberitahukan bahwa ibunya tak bundir. Ada seseorang yang membunuhnya, dia bahkan ditutup mata dan mulutnya oleh pembunuh tersebut. Dia menuduh Yojin yang membunuh ibunya. Ayahnya meminta Anna untuk melupakan masa lalu. Karena jika ocehannya ini didengar orang lain, maka akan merusak semuanya, bahkan pada Anna sendiri. Mereka tak sadar pembicaraannya didengar Yojin. Pertanyaan-pertanyaan Anna tentang ibunya menyadari ayahnya bahwa Yojin memang telah menghasutnya. Ayahnya meminta Anna agar tak memikirkan masa lalu, dan ayahnya berjanji akan sering menemuinya. Anna menanyakan alasan JH membawa ayahnya sesuai janjinya. JH tak ingin Anna mati sia-sia. Lengahnya pengawalan untuk menjaga Sejun membuat Yojin ngamuk. Sejun diperiksa di kejaksaan dan kantornya digeledah kejaksaan. Begitu juga dengan rumahnya. Peristiwa ini berhubungan dengan korupsi atas kerjasama keuangan internasional dengan perusahaan mereka. 장세준이다 명이 긴 걸까? 쪽에 좀 특출한 인물이 있는 거. Di bagian lain, Park mulai bingung juga semua rencananya untuk menghancurkan Sejun dan Yojin selalu gagal. Menurut Minchul, asistennya, dikarenakan mereka memiliki pengawal istimewa yang bergabung dengan mereka. Yang ditakutkan Yojin pun terjadi di mana foto Anna terposting kembali di medsos. Apalagi para netizen tahu jika Anna sedang dicari oleh desainer Paul. 그래서 대중들에게 노출이 된 것 같습니다. Sejak saat itu, Anna diperbolehkan keluar rumah dengan ditemani JH. Gara-gara postingan Anna, kini orang-orang penasaran untuk menguntitnya. Aksi seorang penguntit diketahui JH. Setelah mengejarnya, dia menunjukkan postingan di medsos dengan wajah Anna. Postingan ini menimbulkan masalah baru, di mana orang-orang penasaran ingin menemuinya. Mereka berkumpul di rumah Anna. Yojin mengirim tim ofensif untuk menghabisi Anna dengan ditemani Devyo. Saran Devyo untuk membiarkan Anna menjadi publik figur ditolak Yojin.
Dia akan dibunuh daripada Anna jadi terkenal. Perintah ini ditolak Ah Jusi. Bagaimanapun Anna adalah anak capres masa depan. Keputusannya ini membuat Yojin jengkel karena seharusnya Daepyo mengikuti perintahnya. 안나는 이제 Pak Jo menghubungi JH. Dia menyerahkan keselamatan Anna padanya karena dia bersama timnya tak boleh bergerak. Daepyo dan tim ofensif sedang mengarah padanya. Sementara Sejun sedang diinterogasi di kejaksaan. Sebelum tiba di tujuan, mereka sudah mengatur strategi aksinya. 근거리에서 타깃을 제거한다. 얘는 내 모른다. Dan Daepyo mengingatkan bahwa mereka tak saling mengenal. Mereka pun tiba di lokasi. Tim ofensif mengirimkan sniper untuk membunuh Anna. JH dapat melumpuhkan aksi sniper sebelum beraksi. Si Ah Juma memberitahukan para fansnya jika ingin bertemu Anna, mereka tak boleh memotret dengan menggunakan blitz. Anna pun diminta keluar rumah. Lagi-lagi JH dapat melumpuhkan sniper kedua. Di bagian lain, JH sedang menghadapi kepala tim ofensif. Kemunculan Anna membuat heboh para penggemarnya. Dia menceritakan bahwa dia anak artis Yerin. Kedatangan Yojin terlambat di mana Anna telah bertemu sapa dengan penggemarnya. Sementara JH melanjutkan pertarungannya. Yojin berusaha menembus kerumunan orang-orang, sementara Daepyo menyuruh sniper untuk segera menembaknya. Orang yang tersisa untuk menikam Anna juga digagalkan oleh Miran. Anna mengaku jika dia memang pernah tinggal di Barcelona dan dia orang Korea. Merasa terancam dengan kehadiran Yojin, Anna memberitahukan jika ayahnya seorang sutradara film bernama John Wook. Tentu keterangan ini melegakan Yojin karena tak membahayakan karir Sejun. Tiba-tiba jurnalis itu memfoto kameranya dengan blitz yang tentu membuat si Anna kelimpungan. Saat itulah Yojin menghampiri dan memeluknya. Di tempat lain, JH dapat mengalahkan musuhnya walau dia sendiri babak belur. JH membela kedua orang yang telah melawan para penjahat. Bahwa itu perintahnya, dia mengingatkan Yojin bagaimana mungkin membunuh Anna di depan orang-orang. Apapun yang telah dilakukan mereka, JH berhasil menyelamatkan Anna. 나도 이제 방아쇠를 당기고 싶은데. Berita Anna menyebar di televisi yang mengaku sebagai anak sutradara Jung Wook. JH memberitahukan Anna bahwa dia memiliki kartu as untuk menghancurkan Yojin hanya dengan satu kata. 네가 이제부터 가고 싶은 데가 있으면 갈 수 있게 됐고 혼자 있으면 안 돼. Dia akan menunggu saat-saat di mana orang-orang tak peduli lagi padanya. Jika Anna mengakui Sejun adalah ayahnya, maka karir politiknya akan hancur. Itulah yang terjadi pada ibunya di masa lalu mengapa dia dibunuh. Di masa lalu seharusnya ayahnya pulang malam itu. Ibunya mabuk-mabukan karena ayahnya tak datang juga. Di bagian lain, kepala polisi membawa dokumen JH yang pernah bertugas di Irak. Kini JH sedang dicari Interpol karena membunuh pengungsi. Cerita itu mengingatkan Park bahwa dia anggota Blackstone. 블랙스톤? Seiring berjalannya waktu, kini Anna mulai merasa punya teman yang selalu mendampinginya. 내가 박관수를 왜 죽이려고 했는지 다르지 않아요. JH ngoceh-ngoceh pada Yojin karena dialah orang yang menghentikan pengiriman ambulan di saat dia butuhkan untuk membawa Anna. Dia juga tak ingin Anna berakhir seperti Rania. 나는 제2의 라니아를 만들고 싶지 않은 거고. 그런 걸 가지고. Yojin sama saja dengan Park yang ingin membunuh pasangan kakek nenek yang tak bersalah. Walau mereka punya misi yang sama untuk membunuh Park, tapi dia tak ingin dikacaukan untuk urusan tak jelas. Selama ini Anna yang dilarang berobat ke rumah sakit, tiba-tiba melihat Choi adik tirinya Yojin mengajak Anna ke rumah sakit. 뭐 하는 짓이야? Yojin terkejut mengetahui Choi pergi dengan Anna. Anna diperkenalkan pada dokter psikiater untuk dilakukan tes kejiwaan. Choi berpura-pura mengajak JH untuk berbicara di satu ruangan, namun dia terkejut mengetahui Anna dan semua pengawalnya sudah pergi dari rumah sakit. 좀 이따 안나한테 직접 물어봐. Berita hilangnya Anna tentu membuat Yojin marah.
송원이 집 별장. Beberapa saat kemudian, Choi memberikan surat pengambil alihan grup JB dengan grup Jinhan. Dia menyuruh pengawal JSS untuk segera pergi. 이제 그만들 하지? Kini Yojin tahu alasan mereka mengambil Ana untuk mengambil alih perusahaannya. Sementara para pengawal saling berkelahi. Di ruang kontrol mereka menemukan mobil yang membawa Ana. JH segera meluncur ke TKP. 찾았다. 여기는 본부. Sesaat kemudian, semua rekaman CCTV diputus polisi. Karena kepala polisi telah memihak Park. Di tempat lain setelah menemukan mobilnya, Choi meminta JH untuk menemuinya. 지금 어디야? 위치 문자로 찍어줄게. Tiba di tempat JH malah jadi bingung mengapa Ana dan semuanya malah nyantai aja bro. Terlihat senang berada di tempat itu. Rupanya itu ulah Choi ingin mengerjai Yojin. Semua dilakukan karena Ana ingin refreshing. 니네 장인은 왜 또 저러시니? 때문에 사위하고 딸 걱정돼서 그러시는 거 아니야? Mereka pun jalan-jalan di pantai. Si Miran yang duluan mendapat gebetan membuat Ana iri dengan keceriaan mereka. Dia ingin mengajak JH melakukan hal yang sama dan saling berkejaran. Duh, gak jebo ye. JH masih tak paham apa maksud semua ini yang dilakukan Choi. Choi beralasan ingin membuat kebahagiaan Ana dan hidup sehat di sisinya. Oh, rupanya semua yang dilakukan Choi adalah skenario ayahnya. 장례식장에서 봤잖아. 약속은 잊지 않았겠지. JH tak bisa bergabungnya untuk saat ini karena dia masih harus melakukan tugasnya. Dia merahasiakan rencana utamanya untuk membunuh Park. 근데 그 할 일이라는 게 뭔데? 알게 될 겁니다. Sejak dekat dengan JH, lambat laun Ana mulai dapat berbaur dengan mereka, bahkan mau didandanin. Selesai didandanin, Ana kecewa karena JH telah pergi. Wah, padahal sudah rapi nih. 알고 조심해야 돼. 알겠어. Saking penasaran, dia menelponnya setelah mengirimkan fotonya lebih dahulu. Ana telah memberikan perhatian padanya agar JH tak terluka dalam bertugas. Tiba di rumah, tepat di saat Yojin akan pergi, jadi dia ikut mengawalnya. JH memberitahukan jika Ana senang tinggal di tempat Choi. Tak hanya JH, tapi Pak Jo juga penasaran apa yang sedang direncanakan Choi dengan membawa Ana. 과연 그걸 모르고 있을까? 강력한 칼이지. Masalah akan datang jika Sejun terpilih jadi presiden. Apa Yojin akan membiarkan Ana tinggal dengan Choi? Ana hanya akan dijadikan senjata oleh Choi untuk melawan Yojin. 경찰서 기록부. Saat bertemu Ana, Choi melaporkan daftar kasus ibunya yang didapat dari polisi. Dengan mengakunya Ana bahwa dia anak dari artis Herin, kini talkshow di televisi mengungkapkan isu itu, bagaimana Yojin dapat mengasuh Ana. Yojin menjelaskan bahwa di masa lalu Herin adalah bintang iklan perusahaannya. Karena itulah mereka jadi dekat. Dia bertemu dengan sang sutradara untuk membuat film yang disponsori oleh grup JB. Merasa bersalah karena perceraian Herin dengan sutradara, Yojin ikut bertanggung jawab untuk mengurus Ana. Di luar dugaan, Ana dihadirkan di acara tersebut yang tentu membuat Yojin dan mereka terkejut. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 분인지도 모르셨겠네요. Tak hanya itu, host juga menyampaikan Paul yang sudah lama mencarinya sejak mereka pertama kali bertemu di Spanyol. Ana melanjutkan cerita ibunya jika Paul adalah temannya saat di Paris. Obrolan mereka membuat Yojin malah jadi kambing conge. Host membuat malu Yojin jika penjelasan Yojin sebelumnya bahwa Herin tak mengenal Paul. Video Paul yang mencari Ana ikut disiarkan dalam acara tersebut. Tentu membuat si Yojin terpojokan. Paul 2 kali terkejut. Pertama, dia menyangka Herin bangkit dari kuburnya. Yang kedua, dia terkejut mengenai jika Ana adalah anaknya Yerin. Dia mengungkapkan jika Ana akan menjadi bintang top. Dia menunggunya di Paris. 제가 여기서 해야 할 일이 Ana masih belum merencanakan untuk menemuinya. Dia harus mengobati gangguan paniknya lebih dulu. Kini Ana menjadi kebanggaan orang Korea. Yang mengejutkan mereka, Ana berniat untuk membongkar kematian misteri ibunya. 죽음에 관한 수수께끼를 풀고 싶어요.
Itu berarti Ana tak mengakui kematian ibunya karena bundir. Jika memang bundir, dia ingin tahu alasannya. Acara itu benar-benar telah menelanjang Yojin di muka umum deh. 글쎄요. Kehadiran Ana ditegur JH, bagaimana mungkin dia muncul ke publik di saat orang-orang ingin menangkapnya. 가뜩이나 너 잡으려고 혈안이 돼 있는 사람들 앞에 Alasannya sederhana, dia ingin membuka topeng Yojin. 나 최유진한테 복수하고 싶어. Dengan bantuan Choi dan perlindungan JH, kini dia dapat membalaskan dendamnya. Di bagian lain, Yojin yang biasa tegas sejak dipermalukan di depan umum, dia seperti kucing tersiram air, lesu, letih, dan tak bersemangat. Di tempat lain, kepala polisi memberitahukan jika karir Sejun sudah tamat. Berita ini mengejutkan Ah Ju-si. Sementara JH kebingungan. Satu sisi dia mencurigai rencana Choi, namun di sisi lain dia melihat Ana begitu senang berada di tempat Choi. Untuk memanfaatkan Ana sebagai public figure, Choi menyiapkan foto-foto terbaiknya. Tapi fotografer tak yakin jika foto-foto Ana akan bagus jika dilakukan tanpa bleach. Itu sebabnya Choi memberikan obat untuk menangani kepanikan akut yang dideritanya. 얼마나 상황에 오면 1시간 전에 미리 먹으면 효과를 볼 수. 네. Dengan berpura-pura akan mengirimkan bouquet, mereka melumpuhkan para penjaga. Untung aksi mereka segera diketahui JH. Mereka memakai masker dan memanfaatkan gas sebelum beraksi, yang tentu akan merepotkan JH. Dia menyembunyikan Ana di atas plafon, dan satu persatu JH melumpuhkan mereka. Melihat JH terpojokan, Ana turun guna membantu JH yang sudah pingsan. Dengan sisa tenaga yang ada, JH masih dapat melumpuhkan sisa penjahat yang akan menikam Ana. Sejun belum dibebaskan dari kejaksaan. Yojin dan para pendukungnya berdemo untuknya. Mereka kecewa saat kejaksaan mengumumkan pembebasan Sejun ditunda karena penyelidikan belum selesai. Di tempat lain, Park senang dengan keputusan ini. Semua ulah Park karena dia tak ingin Sejun bergabung dengan partai politik. Ulahnya ini diketahui Kepala Sekretariat Presiden yang telah bersepakat mengajak Sejun bergabung dengan partainya. Sidang Sejun sengaja diulur ke hari pemilu agar dia tak dapat ikut kompetisi. Tak ada pilihan lain selain membunuh Park malam ini. Sejak peristiwa menakutkan, Ana kembali ke rumahnya. Wah, si JH memanfaatkan situasi dengan baik deh. Dia pun menciumnya. Terjadi perdebatan antara Pak Jo dan Ah Ju-si, siapa yang akan melakukan eksekusi itu. Menurut Pak Jo, peluang untuk selamat sangat tipis, walau JH dapat membunuhnya. Singkat cerita, JH pun dipanggil. Dia mau melakukannya asalkan Yojin tak mengganggu Ana lagi. Sementara dia akan memberitahukan Ana agar tak mengganggu jalan politiknya. Mereka melakukan persiapan untuk perang terbuka dengan Park Gwang-soo. Sekretaris Dongmi menyuruh wakil kepala JSS untuk membunuh JH dan membawa ponselnya jika mereka gagal membunuh Park. Duh, pengkhianat. 잊어버리면 죽어. 나 꼭 너한테 돌아갈게. Malam itu, Park dikawal semua penjaganya untuk menginap di rumah rahasianya sesuai dengan rencana. Sebagian tim JH menyamar sebagai tim SWAT. 식사들은 했니? 먹었습니다. Penyamarannya ketahuan saat seorang dari mereka salah ucap. Maka Michul menyuruh bawahannya untuk membunuh mereka. Aksi pertempuran pun berlanjut. Dengan susah payah mereka menembus barikade pengawalnya. JH berhasil menyelamatkan wakil kepala JSS yang tertembak. Hingga akhirnya JH berhasil menemukan Park. Anehnya dia tak membunuhnya.
Sudah susah-susah usaha ya, dia malah menembakkan pistolnya ke atas. Kesempatan itu dimanfaatkan Park untuk nego. Dia mau membayarnya 2 kali lipat dari bayaran Yojin. Park mengingatkan walau dia dapat membunuhnya, dia tak mungkin dapat keluar dari tempat tersebut hidup-hidup. Ocehan ini mengingatkan Anna jika dia harus selamat. Negosiasi berhasil, Park menyuruh Minchul untuk melepaskan semua anggota JSS yang masih hidup. Sementara si JH terkaget jika Park mengenal dirinya tentang kejadian masa lalu di Irak. 사람을 죽이고 도망쳤다면. 그럼 내가 여기에 왜 왔는지. Tawaran 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat agar dia tak dibunuh membuatnya tergoda. Untuk menjaga etika bisnis, JH menghubungi Yojin apa yang harus dilakukan. Karena dia hanya sendirian tanpa didampingi pengawal JSS. Akhirnya Yojin berbicara dengan Park. 아이 죽는 줄 알았어요. 지금부터 저하고. Park berjanji akan segera membebaskan Sejun. Permintaan Yojin agar Park membatalkan capresnya ditolak. Beberapa saat kemudian, Sejun dibebaskan oleh kejaksaan. Ketua partai segera mengundang Sejun untuk menjadi capres di partainya. Mendengar Yojin memprioritaskan keselamatan JH, membuat Dongmi menghubungi wakil JSS. Dia yang sudah ditolong JH tak mau berbicara padanya. Sesuai janjinya, Park memberikan uangnya $2 juta untuk JH. JH menolak untuk mengambil semua uangnya karena dia bukan perampok. Sikap profesionalnya membuat Park menyukainya. Dia bahkan menawari pekerjaan. Park memintanya agar tetap menjaga etika saat berbisnis seperti yang baru dia lakukan. Mereka bersepakat untuk bekerja sama. 내 경호를 맡겼었으니까. 한몫 잡으셨나? 거기서? Saat Park keluar dari ruangan itu, Minchul heran mengapa Park malah menganggap JH sebagai tamunya. Di dalam mobil, wakil JSS terkejut jika JH kembali malah membawa uang 1 tas. 이건 뭐야? 돈이잖아. Ulah pengkhianatan Dongmi diketahui Yojin. Dia memintanya agar jangan menyentuh JH. 재하를 건드리지 마. Kesedihan Anna sekejap menghilang mengetahui JH pulang dengan selamat. Dia bergegas menemui dan memeluknya. Sejun yang biasanya takut sama istri mendadak berani menampolnya. Duh, kok bisa? 건드리지 말라 그랬지. Ternyata karena dia mengetahui rencana Yojin yang akan membunuh Anna. Dia sudah mengingatkan agar tak mengganggunya. 너 진짜 괜찮겠어? Sejak bergabungnya JH, kini hubungan antar pengawal menjadi tak kaku seperti biasanya. Wakil JSS memeluknya setelah mengetahui kehebatan JH dalam bertugas. Di suatu kesempatan, mereka saling bertemu malam itu, di mana semua orang sudah pada ngorok. 너무 아팠겠다. Choi bersemangat untuk melindungi Anna, bahkan dia tak ragu-ragu memberikan kartu kreditnya yang tak terbatas untuk digunakan. Dia meminta Anna agar tinggal di rumahnya. 명이요? 그냥 이 집에서 계속 살라고 임마. Firasat Yojin benar jika Park akan mendekati JH dalam waktu dekat. Jadi mereka harus memasang perangkap. Choi mengajak Anna untuk mendatangi pusara ibunya. 이제 와서 미안해. Menjelang perayaan fashion show yang akan diselenggarakan, Yojin memberikan tugas rahasia pada Dongmi yang tak boleh diketahui JH. 이미 시작했습니다. 잘 개선 안 돼. Hari itu pertemuan Sejun dan Park sebelum pemilu dimulai. Di tempat lain, Choi mengajak Anna ke makam ibunya. Kedatangannya tak luput dari reporter. 쏙 빼닮았을까? Lalu Choi mengajak Anna untuk bertemu seseorang di lapas. Awalnya dia tak percaya jika pria jahat itu mengaku orang yang telah menyorotkan lampu senter padanya. Dia berniat merampok rumah itu, tapi dia tak menyangka jika pemilik rumah itu artis terkenal. Saat sedang mencari-cari barang berharga, ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamar utama. Dia bersembunyi untuk melihat apa yang dilakukannya. Orang itu menyuntikkan sesuatu di lehernya. Dengan iming-iming Choi akan mengurangi masa tahanannya, dia berhasil membuka mulut pria itu bahwa pelakunya adalah Yojin.
맞아요. Berita ini membuat Choi senang karena Ana akan membantunya untuk menyingkirkan Yojin. Dia tak mungkin akan mengadilinya sekarang ini. Mereka harus mengubah opini publik bahwa Sejun tak terlibat dengan kejahatan Yojin. Dia hanya jadi korban. 일단 여론부터 유리하게 우리에게 돌리. 모든 게 수포로 돌아가. Agar masyarakat bersimpati padanya dan mendukung pencalonannya. 왔어? JH datang ke salon di mana Ana baru saja selesai. Dia tak mengetahui jika Ana pergi dengan Choi ke lapas. Acara fashion show untuk merayakan kesuksesan ibunya dipersiapkan. Ana sebelumnya meminum pil anti kecemasan karena akan menghadapi blitz dan lampu sorot. Namun dalam penampilannya tak sepenuhnya normal. Dia masih merasa pusing-pusing saat melakukan aksinya. Saat lampu sorot dihadapkannya, JH bergegas menghampirinya hingga Ana tak terjatuh. Berita yang dimunculkan oleh Choi mulai memojokkan Yojin tentang pembunuhan Yerin. Namun Sejun disebutkan tak terlibat dengan aksinya. 엄마가 최유진이란 사실을 알게 되자 귀국해 결국 어메린을 살해했다. Dengan berita itu, Choi berharap Yojin akan segera diperiksa polisi. Choi melaporkannya pada kepala polisi agar Yojin segera ditangkap. Ulah Choi tentu membuat Park senang karena dia tak repot-repot untuk menghabisi lawan politiknya. Berita kematian Herin jadi berita utama. Setelah 14 tahun berlalu, kini akan dilakukan penyelidikan ulang. Di tempat lain, Bu Yojin sedang mengadakan makan gratis untuk warga. Tiba-tiba reporter datang untuk meminta penjelasan karena rumor yang viral. Hingga dia pingsan tak tahan dengan ocehan reporter. Tentu membuat Choi senang karena rencananya berhasil di mana publik mencaci maki Yojin dan mengasihi Sejun. Yojin terbaring lemas di rumah sakit. Kemunculan Master Song awalnya diterima dengan baik. Namun saat Song menceramahinya, situasi jadi berubah di mana Yojin jadi marah karena dia diminta agar tak mengganggu Ana. 사범은 배웅해. Yojin mengaku pada JH jika dia tak membunuh Heran. Dia sengaja membiarkan Sejun dan Ana menuduhnya agar Sejun percaya bahwa dia dapat juga membunuh Ana. Karena itu, Sejun tak dapat meninggalkan atau mengkhianatinya. 네 목숨값과 같은 힘이 내 목숨과 같은 거야. Masalahnya, dia tak dapat mengungkapkan siapa pembunuh sebenarnya. Yojin ingin memberikan keterangan di kantor polisi. Dia meminta Sejun menemaninya. Tiba di kantor polisi, reporter sudah menunggunya. Keterangan Yojin malah mengejutkan semua karena pengakuannya. 제가 가슴으로 낳은 자식입니다. Walau Yojin bukan anak kandungnya, tapi dia anak kandung Sejun yang juga suaminya. Penjelasan Ana sebelumnya bahwa ayahnya adalah sang sutradara. Keterangan ini membuat Park senang karena karir Sejun tamat. Tapi lain lagi dengan Choi, dia kecewa karena Yojin malah menghancurkan semuanya. 무슨 일을 그렇게 처리하는 거야? 무슨 말씀하시는? Menurutnya, publik akan menilai negatif pada Sejun. Terpaksa si Sejun memberikan konferensi pers akibat keterangan Yojin. Sejun bertemu dengan Herin tahun 1993 di saat dirinya masih menjadi pengacara. Mereka pun berencana untuk menikah. 사랑하게 된 사이였습니다. 하지만 94년 수배자 은닉 혐의로 Tahun 1994 dia ditangkap karena mendukung kelompok pelajar terlarang. Saat ditahan, dia mendengar Herin pergi ke Amerika untuk menikah dengan sutradara. 고준호 감독과 결혼했다. Tahun 1995, dia menikah dengan Yojin dan dirinya menjadi pejabat berkat dukungannya. Namun di tahun 1996, Herin kembali ke Korea dengan membawa Ana. 결혼을 했습니다. 눈물겨운 내조 덕분에 Dia memberitahukan jika Ana adalah anaknya. Masalahnya, dia sudah menikah dengan Yojin. Sejak kedatangan Herin, dia selalu menuntut agar dia menceraikan istrinya dan tinggal bersamanya di Amerika. 거짓말이야. 다 거짓말이야. Dia mengancam akan memberitahukan media jika dia tak mau mengikuti keinginannya. Malam itu dia memintanya untuk menemuinya. Jika tidak, dia akan bundir dengan obat tidur. Sebelumnya dia juga pernah mengancam hal yang sama. Tapi pagi itu dia benar-benar tewas. Ana tak percaya dengan keterangan ayahnya. Dia kecewa ayahnya dapat mengatakan itu pada ibunya.
Sejak kematiannya, dia merasa bersalah dan bertanggung jawab. Dia meminta publik agar tak mencaci maki istrinya. 자신이 낳지도 않은 자식을 끌어 고통 속에서 살아온 불쌍한 제 아내만 Karena dia sudah sangat menderita, dia meminta maaf atas nama istrinya kepada publik. Saksi yang mengaku melihat Yojin di kamar Herin kini malah tak mengakuinya. 잘 보라고. 알아? 아니 이게 무슨 무고예요? JH kecewa setelah mengetahui jika ulah Dongmi yang menyuruh narapidana itu berpura-pura mengaku telah melihat Yojin. Malam itu Yojin memang menemui Herin. 죽은 엄마의 시체까지 꺼낼 필요는 없었잖아. Ana kecewa dengan ocehan ayahnya. Sejun mengakui jika ocehannya di hadapan reporter bohong. Ibunya tak bundir dan juga tak memerasnya. Ana marah dan tak mau mengakuinya lagi sebagai ayahnya. 널 만났을 때 한 이야기 뭐? 두려우신 거겠죠. 안나야 그건. Kemunculan Yojin di makam ibunya membuat Ana terkejut. Ana menolak saat Yojin berniat baik untuk mengangkatnya menjadi anak kandungnya dan mungkin akan jadi pemilik grup CB. Dia kekeh ingin membuka tabir siapa pembunuh ibunya. Tapi Yojin mengancamnya. Dia akan melaporkan JH pada Interpol karena kasus pembunuhan di masa lalu. 엄마를 죽인 범인을 밝혀내겠다면 미란이 아줌마 성규 그리고 JH memiliki bukti korupsi yang dilakukan Park dan presiden yang sedang berkuasa. Bukti ini dapat dipakai untuk menyerang Park dalam pencalonan capresnya, agar Yojin dan Park dapat diadili, hingga dapat memulihkan nama Yerin demi Ana. 안나 엄마의 명예 회복을 위해서요. JH menemui Park untuk meminta sisa uang yang dijanjikan. Tapi karena popularitas Sejun menurun sejak konferensi persnya, dia tak membutuhkan bantuannya. 쿠마르 게이트의 증거? 저기 지금 Agar membuat Park panik, JH menyebutkan bahwa mereka tahu tentang bukti Kumar Gate dan Sukhan si dokter yang bertugas di Irak ini sedang diawasi. Berita ini mengejutkannya. Yojin menyuruh Pak Jo untuk membantu JH yang sedang mendekati Park. Dengan berpura-pura akan melakukan cek kesehatan, Park ingin menemui Sukhan. Mereka membicarakan data rahasia yang masih disimpan Sukhan, sementara JH terus menguntitnya. 저쪽에서 낌새를 챘어요. 부디 청와대 들어가셔도 Selesai pemeriksaan, Park meninggalkan rumah sakit. Tapi pengawalnya malah menghampiri Sukhan. JH mencurigai sesuatu akan terjadi padanya. 박관수 쪽 애들이 쫙 깔렸어. Pak Jo memberitahukan bahwa ada orang lain juga yang menguntitnya. Park baru percaya dengan ocehan JH sebelumnya, bahwa Sukhan masih memiliki bukti Kumar Gate. Data itu tak boleh jatuh ke tangan Yojin apapun resikonya. 물건이 최유진 손에 들어가게 해서는 안 돼. Selain banyaknya pengawal dari JSS yang ingin mendapatkan bukti tersebut, ada juga pengawal dari Istana Presiden yang mengawasi Sukhan. Dengan triknya, JH dapat membawa Sukhan untuk mengambil barang bukti yang sedang dicarinya. Kesempatan itu dimanfaatkan JH untuk merebut data bukti penting tersebut. Sukhan sempat lari guna kabur dengan mobilnya, tapi pengawal lain memergokinya di parkiran, hingga dia kembali kabur dari tangkapan mereka. Saat terpojokan, Sukhan nekat untuk meloncat dari atas gedung. Untung JH dapat menangkapnya dan dapat mengambil data itu. Dia meloncat dari atap sesaat ada mobil melintas di bawahnya. Sayang dia tertembak oleh pengawal Park. Takut diambil datanya, dia menaruh data itu di bawah pagar taman. Dan Pak Jo segera membawanya dengan mobil. Berita tertembaknya JH mengejutkan semua. Mobil patroli polisi mengejarnya dan dapat dihalangi tim lain. Berita di televisi menjadikan topik pengejaran Sukhan si anak presiden yang sedang berkuasa. Kini polisi masih mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Berita ini membuat Park ada kesempatan untuk menyerang JSS dengan memfitnahnya. Dia menyuruh kepala polisi untuk menghapus data server utama Cloud9. JH dibawa ke ruang Cloud9 karena polisi akan segera datang menangkapnya. Kini nasib JSS berada di tangan dokternya.
Dengan dipimpin langsung oleh kepala polisi, mereka menggerebek markas JSS. Di tempat lain, operasi JH sedang berlangsung. Dengan diantar Ah Ju-si, mereka masuk ke ruang server. Yojin mengetahui dari layar CCTV jika mereka sedang berada di ruang server. Data utama itu hanya dapat diakses oleh pegawai JSS, bukannya data terpenting. Kepala polisi yang tertipu melaporkannya pada Park jika tugas mereka berhasil mendapatkan data server Cloud9. Di tempat lain, Sukhan malah membela JH karena telah menyelamatkannya. Dia menjelaskan jika JH bukan bagian dari orang-orang yang mengejar dirinya. Belum selesai mengambil data server itu, tiba-tiba kepala polisi diminta mundur. Dengan kesal, dia ngoceh-ngoceh apa yang sedang terjadi. Berita mundurnya membuat kepala polisi yang dapat perintah atasannya membuat Park jadi ketakutan. Itu berarti data telah dimiliki Yojin. Yojin memastikan jika JH berhasil mendapatkan data tersebut. Itu sebabnya mereka tiba-tiba mundur. Pak Jo belum mendapatkan data itu karena JH memang akan memberikannya pada Sejun. Sukhan baru tahu jika JH orang yang telah membantunya. Kini orang-orang bertanya di mana kartu memori data tersebut. 임기도 얼마 안 남았는데. 너나 회사 뺏기지 마라. 어떤 거 말입니까? Mereka mencarinya di sekitar TKP saat mereka menjemput JH. Pak Jo terkejut saat Sejun menanyakan data tersebut. JH telah berjanji akan memberikan data rahasia itu padanya guna menjatuhkan Park. Kasihan melihat Ana tak dapat menemui JH. Yojin mengantarkan untuk menemuinya. Dia tak mau jadi masalah saat JH telah siuman. Ana melihat jika JH masih tak sadarkan diri. 재하가 괜찮아지면 네가 떠날까? Yojin mengingatkan agar Ana menyadari jika keselamatan JH lebih diutamakan. Dia tak dapat dibawa ke rumah sakit karena berusaha membunuh anak presiden. Jadi sebaiknya Ana tak mendekatinya untuk saat ini. Ana bersedia untuk pergi dengan syarat dia meminta Yojin agar JH tetap hidup. 살려주세요. Yojin berencana akan mengirimkan Ana ke Paris untuk bertemu Paul. Dia tak akan menyembunyikannya lagi, karena Ana sudah dikenal anak seorang artis. 안 돼요, 재하 씨. 지금 움직이면 큰일 나요. Dokter memberitahukan JH telah siuman. JH meminta cermin untuk menunjukkan kejadian kemarin saat dirinya pingsan. Rekaman CCTV menampilkan Ana yang menjenguknya. JH menjelaskan jika Yojin tak dapat menghancurkan Park dengan data itu karena tersangkut dengan Choi. Itu akan membawa grup JB pada kehancuran. Kini data itu sebagai email untuk keselamatan Ana dan JH seperti sebelumnya. Hanya Pak Jo yang tahu untuk siapa data itu sebenarnya. 생각이 없으면 그걸 공개 못 하겠지. 방어수단은 되겠네. Malam itu penyerangan kantor JSS. Ah Ju-si rupanya telah berkhianat. Dia sengaja menyuruh pengawal untuk meninggalkan ruang monitor. Dalang penyerangan ini adalah Choi dan Park. Pengawal masih mempertahankan gedung mereka. Mereka semua dapat ditangkap kecuali Master Song. Ah Ju-si yang berkhianat mengantar Choi dengan membawa bom waktu ke Cloud9. Dengan alasan demi kepentingan perusahaan, Ah Ju-si membantunya. Sambil cengengesan, Choi mengaktifkan bomnya. Yojin memberitahukan jika Ana pergi ke Perancis untuk bertemu Paul. Dengan diantar Dongmi, Ana tiba di bandara. Park menghubunginya bahwa dialah orang yang telah mengirim Choi ke sana untuk mengambil memory card-nya. Sementara Choi membutuhkan Cloud9. JH pergi meninggalkan mereka untuk mengambil memory card. Cloud9 버리고 밖으로 나오세요. 거울이를 버릴 수 없어. Dia meminta Pak Jo untuk menyusulnya. Tapi si Yojin menolak untuk pergi dari Cloud9. Saat perpisahan dengan Ana, mereka merasa bersalah karena selama ini mereka mengurungnya. 도착하면 전화하고요. 전에도 아빠는 안 오네요. Yojin melakukan live streaming, hingga Dongmi mengetahui ada yang tak beres dengan Yojin. Dia meminta semua tim keamanan merapat ke gedung JSS. 잠깐 멈춰. Ah Ju-si mengaku jika dia yang mengurus kematian Herin atas perintah ayah Yojin. Untuk menebus rasa bersalahnya, dia mau melakukan bundir.
Tiba di lokasi, JH mengambil datanya yang langsung diserang oleh orang suruhan Park. Pak Jo berhasil menggagalkannya saat JH akan ditembak. Park terkejut jika yang berbicara di ponselnya JH. Dia meminta uang tebusan untuk memberikan data rahasia itu. Data rahasia kini menjadi miliknya. 최 회장이 폭탄을 들고 들어왔어요. 김 선생. Karena Choi sedang berada di Cloud9 dengan membawa bom, dia harus segera mengungkapkan kejahatan Park dan Choi. Perdebatan ini membuat Pak Jo jadi marah, sambil menyinggung masalah dirinya yang jadi buronan Interpol. JH menjelaskan mengapa mereka ingin menangkapnya karena Blackstone menemukan bahwa dia dapat bersaksi untuk pengadilan internasional tentang pembunuhan warga sipil di Irak. Dia hanya ingin membunuh Park dan melindungi Anna dari Yojin. 나 이제 당신들한테 질려버렸어요. 최진 손에서 안나를 안전하게 지키고. Karena ngotot, JH memberikan data memori itu pada Sejun dan dia pergi dari sana. Di tempat lain, Anna telah memasuki pesawat. Park terkejut saat Sejun memberitahukan jika dia memiliki memory card yang sedang dicarinya. Terpojok oleh Sejun, dia menyuruh kepala polisi untuk menangkap Anna. 예, 알겠습니다. 장세준이든 김지아든. Dan harus membunuh JH dan Sejun malam ini juga. Di luar dugaan, Anna dibawa ke kantor polisi. Sementara JH mendatangi tempat Park untuk menghabisinya. Dia tak ragu-ragu masuk ke sarang macan walau hanya sendirian. Sambil memasangkan C4 untuk meledakkan pintu ruangannya. Dengan meledakkan pintu ruangan, setelah terbuka, Park telah pergi. JH jadi marah mengetahui Anna ditangkap. Dia berusaha pergi namun dihalau pengawal yang masih hidup. Di bagian lain, Park menunjukkan Anna pada Sejun yang disandera olehnya. Park menyuruhnya untuk datang ke Cloud9 dan Anna juga akan dikirim ke sana. Sementara JH mencari Park dan mendapat halangan dari pengawalnya. Dengan susah payah si JH melumpuhkan semuanya. Hingga dia mendengar teriakan Anna yang akan dibawa pergi. Anna berhasil dibawa kabur, namun JH masih harus menghadapi para begundal anak buah Minchul. Di tempat lain, Master Song menyerang mereka guna membebaskan pengawal yang disandera. Dengan muka babak belur, Minchul memberitahukan jika Anna dibawa ke Cloud9. Tak buang waktu, JH segera menyusul Anna. Di tempat lain, Yojin terheran bagaimana mungkin Choi terlibat dengan kasus Kumar Gate. Choi memberitahukan bahwa Sukhan teman sekolahnya saat dia jadi sukarelawan di Irak untuk mengobati Abdul Omar, pemimpin rakyat Kumar. Dia memanfaatkannya. 최고 권력자인 압둘 오마르를 치료하면서 장인한테 구성하게. Tapi Sukhan licik, dia memasukkan namanya sebagai anggota konsorsium. Yojin jadi tahu jika dalang Kumar Gate adalah Choi. Dengan membawa pengawal, Dongmi datang untuk menolong Yojin. 찾아. 인질로 삼으려는 거야. Kini mereka harus mencari di mana keberadaan Anna. Yang ternyata Anna sedang ngumpet di ruang mesin. Park tak mau tahu, pokoknya harus tertangkap si Anna karena akan membahayakan dirinya jika sampai berita itu tersiar. 예, 알겠습니다. Namun aksi timnya tak dapat berbuat banyak karena langkahnya telah diketahui Yojin. Sejun marah mengetahui Anna diburu oleh kawanan Choi. JH yang sudah terluka baru tiba di TKP. Anna kabur setelah diketahui persembunyiannya dan dia bertabrakan dengan JH, namun berbarengan dengan tertangkapnya mereka. Pertarungan terjadi, JH dapat menembak pengawal yang menyandera Anna. Suara tembakan itu memicu teman-temannya untuk mendatanginya. Anna panik karena kondisi JH melemah. Dia menyuruh Anna segera keluar dari gedung. Tiba di Cloud9, Sejun tahu siapa biang kerok dari semua ini. Sejun tahu apa yang diinginkan Yojin. Tak lain adalah kartu memori yang dimilikinya. 안나를 구해야 하니까. 모든 걸 잃게 되는.
Dia tak mau memberikan buktinya walau dia gagal jadi presiden. Karena keselamatan Anna lebih utama. Tentu membuat mereka adu mulut guna mengutamakan egonya masing-masing. Sejun tak percaya ocehan Yojin dengan berterus terang bahwa dia tak membunuh Herin atau menyuruh seseorang. 내가 당신을 증오하는 건 Di bagian lain, setelah dapat menolong mereka, Dongmi akan mengurus JH dan Anna harus ikut ke Cloud9. Dia melaporkannya pada Yojin. Yojin dapat memojokkan kawan-kawan politiknya dan akan mengungkapkan penggelapan pajak mereka. Dia juga telah mengirimkan pesan pada presiden. 경찰들이 남아 있으면 비밀 계좌부터 언론에 공개하겠습니다. Waktu tersisa 18 menit lagi sebelum bom waktu itu meledak. Choi menembak Dongmi dan menyandera Anna. Mereka tak tahu jika Choi masih menyimpan pistolnya. Sambil membawa Anna, Choi memaksa masuk ke Cloud9. Dan sesaat kemudian, Choi menembak Yojin. 엘리베이터. Dia meminta memory card atau dia akan menembak si Anna. Duh, kejam. Agar semua bukti-bukti Kumar hancur dan hanya dirinya yang tahu, dia meminta gedung JSS agar terputus dari komunikasi. JH tersadar saat sedang diobati. Dia memberitahukan jika bom akan meledak di Cloud9. Berita ini mengejutkan mereka. Dengan penuh luka, JH pergi guna menyelamatkan Anna. Sesaat kemudian, gedung itu pun gelap gulita. Lift tak berfungsi. Ulah Pak membuat Choi jadi ikut-ikutan terperangkap dah. Anna membantu Yojin untuk memegang luka tembaknya. Saat itu Yojin memberitahukan jika ayahnya yang telah menyuruh Master Song untuk membunuh Herin. Setelah mengeksekusinya, Anna masuk ke kamar ibunya sambil memanggil namanya. Oma? Song membekap mulutnya. Saat itulah Yojin masuk ke kamar Herin di saat dia sudah dieksekusi. Dia tahu jika itu perbuatan si botak Song. Namun dia tak berani membalikan tubuhnya yang sedang membekap Anna. Dia takut Anna akan mengenalinya. Saat dia akan pergi, Herin memegang tangannya untuk meminta pertolongannya. Namun dia mencuekannya, padahal dia dapat menghubungi 119 untuk meminta bantuan. Setelah peristiwa itu, dia malah hidup seperti ayahnya yang menghalalkan segala cara. Waktu tersisa 12 menit lagi. Mereka harus memasuki Cloud9 meluncur dengan tali. Mengetahui kedatangan JH, si Choi menyandera Anna. Sejun memerintahkan JH untuk mengeluarkan Anna dan Choi. Tapi dasar licik, si Choi menembaknya sebelum kabur. Sisa waktu tinggal 19 menit lagi. Waduh, gawat nih. Yojin menolak untuk pergi dari TKP. JH menyuruh timnya untuk memutus tali lift setelah mereka di dalamnya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Usaha mereka memutuskan tali lift belum berhasil. Sejun membatalkan untuk meninggalkan Yojin. Dengan susah payah, Sejun memindahkan bomnya ke dalam ruangan di mana mereka berada, agar dampak ledakan bisa berkurang. Sambil memeluk Yojin, Sejun menunggu bom itu meledak. Yojin tak menyangka Sejun akan menemaninya dalam kematian. Lift itu meluncur setelah beberapa tembakan mengenai talinya. Sesaat kemudian, bom pun meledak. Semua orang panik karena goncangannya. Mereka gembira mendengar JH masih hidup. Untuk membersihkan namanya, JH kembali disidang kasus pembunuhan warga sipil Rania. Singkat cerita, Anna kembali ke rumahnya. Rapat grup JB membicarakan Anna yang kini akan menjadi ahli warisnya. Dia juga memiliki data rahasia yang diperebutkan mereka. JH menangkap Park dan menyerahkannya pada Minchul. Sementara Dongmi membunuh Choi guna melampiaskan balas dendamnya. Park tak menyangka dia akan tewas bundir karena dipaksa bawahannya sendiri. Cerita ditutup dengan kebahagiaan Anna dan JH alias K2.
될까요?